Selamat pagi dan selamat hari Sabat untuk semua orang di luar sana. Semoga Anda memiliki malam yang indah, bahwa Anda tidur nyenyak. Itu salah satu pujian saya selama seminggu terakhir ini. Anda tahu, biasanya saya tidur sekitar 6 jam, itu tidak cukup. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa seminggu terakhir ini, setidaknya satu malam saya bisa tidur 8 jam, jadi Tuhan itu baik. Anda tahu, kesehatan itu sangat penting, benar-benar penting. Kita harus memastikan bahwa kita menjaga kesehatan kita. Kita hanya mendapatkan satu kesempatan untuk itu, bukan? Jadi kita harus memastikan bahwa kita melakukan yang terbaik untuk mendapatkan istirahat yang cukup. Kita mendapatkan cukup sinar matahari, udara, kita mendapatkan cukup makanan dan air yang berkualitas baik juga. Tuhan itu baik. Teman-teman, apa pujianmu hari ini? Apa pujianmu untuk pagi ini? Silahkan berbagi. Saya tahu bahwa di YouTube, ada obrolan langsung di sana, dan itu hanya tersedia untuk dilihat oleh mereka yang ada di obrolan langsung. Tetapi jika Anda dapat membuat komentar di video itu sendiri, dan saya akan dapat melihatnya dan membalasnya. Saya tidak dapat benar-benar membalas obrolan langsung, tetapi jika Anda dapat berkomentar di video itu sendiri, itu akan menjadi perbedaan besar. Dan tentu saja jika itu adalah berkat bagi Anda, berikan jempol untuk videonya agar kami dapat membagikan ini kepada lebih banyak orang di luar sana. Ngomong-ngomong, semoga Anda semua mendapatkan hari Sabat yang indah sekali lagi. Pujian apa yang ingin Anda bagikan? Kami akan senang mendengar dari Anda semua. Ngomong-ngomong, saya punya satu pujian lagi dan itu adalah, saya sangat bersyukur bahwa minggu terakhir ini saya bisa belajar Alkitab. Anda tahu, dengan 19 pekerja Alkitab di bawah 2 gereja kami. Saya menangani pelajaran Alkitab sebanyak yang saya bisa, secepat yang saya bisa. Dan saya tidak memberikan pelajaran Alkitab selama beberapa bulan dan saya telah berdoa. Dan Tuhan, Dia memberi saya seseorang untuk belajar dengan saya dan saya sangat bahagia dan sangat diberkati. Jadi Tuhan itu baik, Dia menjawab doa-doa kita. Dia benar-benar menjawab. Dan teman-teman, berbagilah agar kita dapat memberkati orang lain, terutama pada hari Sabat ini. Tanpa basa-basi lagi, kita akan masuk ke pekabaran kita untuk pagi ini. Kita melanjutkan seri kita mengenai raja-raja. Dan dengan itu, mari kita menundukkan kepala kita sebelum kita belajar, kita akan berdoa bersama. Dan kemudian kita akan membuka Alkitab untuk belajar bersama, mari kita berdoa tentunya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang kami miliki untuk datang dan belajar. Terutama saat kami melihat sejarah raja-raja yang baik dan bagaimana Engkau bekerja melalui mereka. Tuhan, kami meminta agar Engkau memberi kami pelajaran yang penting bagi kehidupan kami hari ini yang dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat melihat tangan-Mu bekerja dan berbicara langsung kepada kami juga. Jadi pimpin kami sekarang dengan Roh-Mu ya Tuhan, kami berdoa, dalam nama Yesus kami berdoa dan meminta. Amin. Seperti yang saya katakan, kita akan melanjutkan belajar tentang raja. Dan hari ini kita akan melihat Raja Yoas. Sebelum kita melakukan itu, mari kita rekap sebentar. Yosafat adalah yang kita pelajari minggu lalu dan dia adalah raja yang baik. Dan setelah dia meninggal, putranya Yoram akan turun memerintah dan dia akan berkuasa, tetapi dia akan memerintah selama sekitar 8 tahun. Dan ketika dia menjadi raja, apa yang dilakukan Yoram? Mari kita lihat ayat pertama kita yang ditemukan di dalam 2 Tawari 21 ayat 4 dan ayat 6. Alkitab mengatakan, 2 Tawari 21 ayat 4. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ketika Yoram berkuasa, apa yang kita baca di sini yang sebenarnya dia lakukan? Alkitab mengatakan bahwa dia membunuh semua saudaranya dan menikahi Atalia, yang adalah putri Ahab dan Izebel. Dan kita tahu bahwa Ahab dan Izebel adalah raja yang buruk, dan ini adalah persatuan yang buruk sejak awal. Kita tahu ini karena persatuan itu akan membuatnya melakukan kejahatan. Jalan raja-raja Israel sama sekali bukan jalan yang baik. Itu bukan jalan yang baik untuk diikuti. Itu bukan sesuatu yang Anda ingin disebutkan di sepanjang jalan yang Anda tuju. Dan ingat, pada dasarnya tidak ada satu raja yang baik sama sekali di kerajaan Israel, mereka semua sangat jahat. Jadi Yoram adalah raja yang jahat, dan itulah mengapa kita tidak melihat anaknya Yosafat. Kita sama sekali tidak berfokus pada raja-raja jahat ini, kita melihat raja-raja Israel yang baik. Jadi setelah Yoram, dia akan memiliki seorang putra, namanya Ahazia. Dan dia akan memerintah, dan dia hanya akan memerintah selama 1 tahun. Dan jelas, dia adalah raja yang jahat juga. Tapi setelah dia meninggal,
ibunya Atalia, istri Yoram, dia akan memerintah. Lihat apa yang dia lakukan setelah putranya, Ahazia meninggal. 2 Tawari 22 ayat 10-12. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada. Ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah. Sementara Atalia memerintah negeri. Jadi setelah Raja Ahazia meninggal, ibunya Atalia, pergi dan membunuh semua cucunya. Semua putra Ahazia, dia ingin memerintah sebagai ratu. Dan Anda tahu, dalam Wahyu, kita melihat Izebel disebutkan. Dia disebut Babel dalam Wahyu pasal 17. Dan Izebel menikah dengan Raja Ahab, dan dia melakukan percabulan dengan raja. Atau dia lebih tepatnya melakukan percabulan dengan raja-raja di bumi. Jadi kita melihat persatuan yang tidak suci ini, wanita tidak suci yang bukan dari kepercayaan Yahudi menikahi Raja Ahab yang berasal dari Israel. Dan kita melihat bahwa Atalia kemudian akan dianggap sebagai putri Izebel. Atau apa yang kita lihat kemudian dalam Wahyu 17, putri Babel. Dan kemudian Atalia, dia pergi membunuh keturunan Raja Daud yang tersisa. Dan itu disamakan dengan putri-putri Babel yang menyebabkan penganiayaan di akhir zaman. Tapi akan ada umat yang sisa yang akan tetap ada. Anda tahu, ada pelajaran akhir zaman yang kita lihat di sini, saat kita mempelajari sejarah raja-raja. Meskipun mereka adalah karakter kehidupan nyata saat itu, ada banyak hal yang berkaitan dan berhubungan dengan kita juga di zaman ini. Jadi kita melihat paralel yang sangat jelas. Jadi kembali ke cerita tentang Atalia. Dia akan memerintah selama sekitar 6 tahun setelah putranya Ahazia meninggal. Dan dia pikir dia membunuh semuanya, semua cucunya, tidak ada lagi benih yang tersisa. Dia memerintah selama 6 tahun, dan saya ingin menunjukkan ini kepada Anda dengan sangat cepat. Jadi kita mulai dengan Yosafat. Putra Yosafat, Yoram akan memerintah, dia jahat. Dan kemudian kita melihat Ahazia. Maafkan saya melewatkan seseorang di sana, lalu setelahnya Ahazia. Dan Ahazia hanya memerintah selama 1 tahun. Jadi itu tidak terlalu penting, tetapi Atalia adalah ibunya Yoram. Dan saya juga salah mengetiknya, Atalia sebenarnya adalah ibu dari Ahazia, yang merupakan istri Yoram. Yoram dan Atalia adalah suami istri. Dan Yoas adalah orang yang akan diselamatkan. Dialah yang akan disembunyikan selama 7 tahun, yang akan kita baca. Jadi bibi, maafkan saya, nenek Yoas yang datang untuk memerintah, dan bibinya yang menyelamatkan Yoas dari murka nenek. Maafkan saya, slide-nya benar-benar salah. Saya salah mengetik ini, saya tidak yakin apa yang saya pikirkan di sini, tetapi saya melihatnya ketika saya sedang berkhotbah. Tapi kita melihat Yosafat, lalu Yoram dan kemudian Ahazia, dan kemudian Yoas. Jadi Atalia dan Yoram adalah suami istri. Dan dengar, sebelum kita melanjutkan, sangat penting untuk melihat dan memahami bahwa sebenarnya ada 2 Raja Yoas dalam sejarah. Ada 2 Raja Yoas, dan kita harus berhati-hati bahwa kita tidak hanya melakukan pencarian kata dan mencari kata Yoas, jika ingin mempelajari tentang ini. Israel dan Yehuda keduanya memiliki Raja Yoas. Baik. Yoas dari Israel adalah raja jahat, karena kita tahu semua raja Israel adalah jahat. Tetapi Yoas dari Yehuda sebagian besar adalah raja yang baik. Ellen White tidak banyak bicara tentang salah satu dari mereka. Alkitab memiliki sedikit dari keduanya. Tetapi kita harus berhati-hati agar kita tidak mencampurkan kedua karakter ini bersama-sama. Contoh terkenal Raja Yoas dari kerajaan Israel, sebenarnya ditemukan dalam pertemuannya dengan sang nabi, Elisa. Mari saya tunjukkan, di 2 Raja-Raja 13 ayat 14 hingga 20. Ini adalah bagian yang cukup panjang, tapi sebenarnya adalah salah satu yang cukup familiar dan terkenal.
Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, Bapakku, Bapakku. Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah, lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang, hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Ingat Yoas ini yang kita baca dalam pertemuannya dengan Nabi Elisa, dia bukan raja yang baik. Dia bukan raja yang baik. Yoas yang kita pelajari hari ini adalah dari kerajaan Yehuda. Yoas ini berasal dari kerajaan Israel. Tapi apa yang kita lihat adalah yang dari kerajaan Yehuda, karena dia adalah satu-satunya yang baik. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita hanya mengetik nama Yoas ke dalam perangkat lunak Alkitab kita. Dengar, saya ingin mengerti semua yang saya tahu tentang Yoas. Sebenarnya ada lebih dari 2 Yoas. 2 adalah raja, tetapi sebenarnya ada Yoas lain karena dia adalah ayah dari Gideon. Jadi itu pria yang berbeda juga, bukan? Jadi tentu saja kita tahu bahwa ada banyak orang di luar sana dengan nama yang sama, bahkan nama belakang yang sama juga. Kita harus berhati-hati ketika kita belajar dan melakukan pencarian kata. Bagaimanapun, mari kembali ke kisah Raja Yoas yang baik. Ingat, Atalia memerintah selama 6 tahun. Dia pikir dia telah berhasil membinasakan semua keturunan raja. Tapi secara diam-diam, Yoas sedang dipersiapkan untuk menjadi raja berikutnya. Mari kita kembali ke 2 Tawari 23 sekarang ayat 1-3 dan ayat 11. Tetapi dalam tahun ke-7 Yoyada memberanikan diri dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan 100, yakni Azaria bin Yeroham, Ismaik bin Yohanan, Azaria bin Obed, Maaseya bin Adaya, dan Elisafat bin Zihri. Jadi Yoyada adalah orang yang mengangkat Yoas bukan? Dan dia mengambil kepala pasukan 100 dan kemudian di ayat 2 dikatakan ini. Mereka mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda. Serta kepala-kepala puak orang Israel, dan mereka semua datang ke Yerusalem. Lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah. Kata Yoyada kepada mereka, lihatlah, anak raja, biarlah ia memerintah, seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud. Sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, lalu berserulah rakyat, hiduplah raja. Jadi pada tahun ke-7, ketika Yoas berusia 7 tahun, Imam Yoyada membawa Yoas dengan kepala pasukan 100 bukan? Dan mereka akan mengurapinya sebagai raja. Dia akan dinobatkan sebagai raja, pada usia 7 tahun. Pasti betapa terkejutnya Atalia sang nenek, mendengar tentang penobatan seorang raja. Dia pikir dia telah membinasakan semua orang. Selama 6 tahun dia memiliki kedamaian. Selama 6 tahun dia sedang memerintah. Semuanya baik-baik saja, tetapi tentu saja, Tuhan punya rencana lain. Jadi apa yang terjadi ketika Atalia mendengar tentang penobatan Raja Yoas? Dia datang berlarian di 2 Tawari 23 ayat 12 dan 13. Ketika Atalia mendengar pekik rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia. Pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk. Sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Sedang para penyanyi dengan alat-alat musik mereka, memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Atalia, apa yang dia lakukan? Dia mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, "Khianat, khianat." Jadi Atalia, dia datang berlarian. Dia melihat semua penyanyi dan peniup terompet dan tentara, dan dia melihat Raja Yoas.
yang sebentar lagi akan dimahkotai menjadi raja, dan dia berkata, khianat, khianat. Kata khianat itu berarti pengkhianatan terhadap negaramu, atau upaya untuk membunuh atau menggulingkan pemerintah. Dia menuduh Yoas untuk sesuatu yang dia sendiri sebenarnya lakukan. Dia adalah orang yang menggulingkan pemerintah dengan membunuh semua cucu-cucunya. Dan Anda tahu, adalah menarik bahwa setan, dia disebut sebagai penuduh saudara-saudaranya dalam Wahyu pasal 12. Dan dia suka menuduh orang lain atas hal-hal yang dia sendiri lakukan juga. Anda tahu, berkali-kali kita bersalah, tetapi Yesus telah membersihkan kita dari dosa-dosa kita di masa lalu. Dan dia membuat kita lebih dari pemenang. Jadi setan, dia mencoba untuk tetap membawa masa lalu kita, dan menuduh kita atas hal-hal yang telah kita lakukan, tetapi Yesus telah mengampuni. Tetapi terlalu sering, kita suka menuduh orang lain juga atas dosa-dosa mereka. Dosa-dosa yang kadang-kadang kita lakukan karena kesalahan diri kita sendiri. Dosa-dosa yang telah kita kenal secara pribadi. Dan meskipun Yesus telah mengampuni kita, kita cenderung melemparkan dosa-dosa masa lalu kita kepada orang lain juga. Dan kita harus sangat berhati-hati, agar kita tidak menyebut selumbar di mata saudara kita. Sementara kita juga memiliki balok besar yang menempel di mata kita sendiri. Kembali ke ceritanya teman-teman, kembali ke kisah Raja Yoas. Setelah Atalia berlarian berteriak, khianat, khianat, apa yang terjadi padanya? 2 Tawari 23 ayat 14 dan 15. Tetapi Imam Yoyada menyuruh keluar para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara. Katanya kepada mereka, bawalah dia keluar dari antara barisan. Siapa yang memihak kepadanya harus dibunuh dengan pedang? Sebab imam itu telah berkata tadinya, jangan kamu membunuhnya di rumah Tuhan. Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia sampai ke jalan masuk istana raja pada pintu gerbang kuda, dibunuhlah ia di situ. Jadi Yoyada sang imam, bukan Yoas, dialah yang memberi perintah untuk membawanya keluar dan membunuhnya. Yoyada bersama istrinya adalah orang yang telah membesarkan Yoas. Dia pada dasarnya seperti seorang ayah bagi Yoas, dan jelas masih membimbing Yoas pada usia ini, karena dia baru berusia 7 tahun. Jadi Yoyada yang membuat perintah itu dan eksekusi dilakukan. Mari kita lanjutkan membaca, ayat 16-18, lalu ayat 21. Setelah Atalia dibunuh, lihatlah apa yang terjadi. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja, bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan mezbah-mezbahnya dan patung-patungnya dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Yoyada menyerahkan pengawasan atas rumah Tuhan kepada imam-imam dan orang-orang Lewi, yang telah dibagi-bagi dalam rombongan oleh Daud untuk bertugas di dalam rumah Tuhan. Yakni untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, seperti tertulis di dalam Taurat Musa. Dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu, setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang. Jadi Atalia, dia terbunuh. Yoyada membuat perjanjian antara rakyat dan raja dan Tuhan. Dan mereka pergi keluar dan menghancurkan semua mezbah Baal dan semua patung dan semua imam Baal. Dan imamat dan pelayanan bait suci dipulihkan. Tuhan membawa orang-orang ke dalam penyembahan Tuhan lagi. Dan Tuhan, dia memberi ketenangan dan istirahat kepada rakyat dan kepada negeri. Ada kebangkitan dan kembalinya orang-orang kembali kepada Tuhan. Dan meskipun Yoas memerintah, dia adalah raja, dia menjadi figur. Itu semua sebenarnya dilakukan di bawah komando dan instruksi dari Imam Yoyada. Dan Anda tahu teman-teman, ini adalah pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari. Sangat penting untuk memiliki penasihat yang bijaksana dan saleh. Kita menyelamatkan diri kita dari banyak masalah dan sakit hati dan bahkan pemberontakan. Ketika kita menempatkan penasihat saleh di sekitar kita. Itulah Yoyada bagi anak laki-laki, Raja Yoas, yang ditempatkan pada posisi otoritas yang biasanya hanya diperuntukkan bagi orang dewasa. Namun Yoas, dia akan bangkit untuk kesempatan itu. Dia akan menjadi raja yang baik karena penasehat bijaksana yang dia miliki dalam sosok ayahnya, Yoyada. Anda tahu, ketika kita melihat kerajaan yang terbelah menjadi dua setelah Raja Salomo. Ada Rehabim dan Yerobeam. Rehabim adalah putra Salomo.
Dan dia salah memilih para penasehatnya. Dia memilih teman-temannya, orang-orang yang seumuran dan rekan-rekan yang sama, tanpa kebijaksanaan dan tidak takut akan Tuhan. Orang-orang tua yang melayani di bawah pemerintahan Salomo, menasehatinya dan memberinya nasihat yang baik untuk memperlakukan orang-orang dengan bijak. Tetapi karena ia memilih para penasihat yang buruk, maka karena itulah kerajaan itu terbelah menjadi dua, dan sebagian jatuh ke tangan Yerobeam. Tapi hanya dua suku yang tinggal dengan Rehabim. Kita harus sangat berhati-hati dengan siapa kita meminta nasihat. Hati-hati dengan siapa kita memilih untuk berbagi beban dan masalah kita. Mengapa Anda mendapatkan nasihat yang salah? Anda mungkin dituntun ke jalan yang salah. Tetapi syukur kepada Tuhan, Yoas memiliki penasihat yang baik, Yoyada. Dan Yoas di bawah nasihat dan pelatihan yang baik ini, dia akan naik ke kesempatan untuk menjadi raja yang baik. Lihat apa yang dia lakukan. 2 Tawari 24 ayat 1. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zipia, dari Bersheba. Jadi Alkitab berkata, dia akan memerintah selama 40 tahun. Dan ada satu tindakan yang mendefinisikan pemerintahannya sebagai raja, yang akan kita lihat sekarang. Dikatakan di sana dalam ayat 8-10 dari 2 Tawari 24, lihat apa yang Alkitab sebutkan. Sesudah itu raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem, bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat, mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Apa yang dilakukan Yoas? Dia menegakkan kembali sistem persepuluhan dan persembahan. Tentu saja karena mereka telah menyembah Baal dan mempersembahkan untuk Baal dan mengorbankan untuk Baal di altar. Orang-orang Lewi telah terserak, mereka tidak memiliki apa-apa untuk menghidupi diri mereka sendiri, karena persepuluhan dan persembahan telah berhenti. Dan akibatnya tempat ibadah menjadi terabaikan. Jadi kita melihat bahwa kadang-kadang, itu hanya uang. Tapi Anda tahu teman-teman, itu untuk mendukung para pekerja yang ada di pelayanan. Kami sangat bersyukur bahwa orang-orang masih memberikan persepuluhan dan persembahan mereka. Mereka setia kepada gereja selama pandemi. Dan saya bersyukur bahkan dalam 2 tahun lockdown, meskipun para pekerja Alkitab tidak dapat berbuat banyak. Mereka mencoba yang terbaik untuk tetap menjangkau orang-orang. Tuhan masih mendukung pekerja Alkitab kami juga, para pekerja pelayanan kami. Adalah penting teman-teman, dalam hal pemberian perpuluhan dan persembahan kita. Ini bukan hanya tindakan penata layanan yang sederhana. Ini adalah tindakan spiritual. Dan saya pikir kita terlalu meremehkan, pentingnya memberikan perpuluhan dan persembahan kita. Itu adalah untuk pendirian dari ibadah yang sejati. Lihat ini. Kita baca dalam ayat 12-14. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah Tuhan. Juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja, pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada Raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni, perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran. Juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Pengumpulan semua uang ini, tidak hanya digunakan untuk mendukung orang Lewi lagi. Tapi untuk membangun kembali bait suci, yang telah rusak karena diabaikan. Jadi mereka menyusun kembali pelayanan kebaktian, itu bukan untuk pengayaan diri. Bahkan saat Anda memberikan persepuluhan dan persembahan ke dalam kantong uang gereja Anda, itu tidak untuk pendeta. Itu untuk conference, untuk misi, itu untuk mendukung pekerjaan Injil. Dan bahkan persembahan, Anda tahu teman-teman, fakta bahwa Anda dapat duduk di kursi manapun di gereja. Seseorang harus membayarnya. Dari suatu pundi-pundi gereja, uang harus keluar. Untuk membayar AC atau pemanas ruangan, dimanapun Anda berada. Dan perbaikan gereja dan mimbar dan listrik dan segalanya. Anda tahu teman-teman, kita sangat diberkati dan kita tidak menyadarinya. Tetapi Tuhan, Dia membutuhkan persepuluhan dan persembahan bukan hanya untuk memperkaya pendeta atau gereja itu sendiri. Tidak, tetapi untuk menjadi berkat agar ibadah sejati dapat ditegakkan kembali. Dan agar kemuliaannya bersinar kembali ke seluruh negeri. Tuhan masih memanggil kita teman-teman. Dia masih memanggil kita untuk berkorban untuk tujuannya hari ini juga. Lihatlah apa yang dikatakan pena inspirasi, dalam Review and Herald, tanggal 9 Mei tahun 1893.
Biarlah setiap orang secara teratur memeriksa pendapatannya, yang semuanya merupakan berkat dari Allah. Dan menyisihkan persepuluhan sebagai dana terpisah, untuk menjadi milik Tuhan secara kudus. Dana ini dalam hal apapun tidak boleh digunakan untuk penggunaan lain. Itu harus diabdikan semata-mata untuk mendukung pelayanan Injil. Setelah persepuluhan dipisahkan, biarlah pemberian dan persembahan dibagi, seperti Allah telah memakmurkan kamu. Anda tahu teman-teman, kita dipanggil untuk memeriksa pendapatan kita. Untuk memeriksa berapa banyak kita dibayar. Untuk memastikan bahwa kita dapat memberikan persepuluhan terbaik kita kepada Tuhan. Dan bahkan setelah itu, bahkan setelah persepuluhan dipisahkan, Ellen White mengatakan apa? Biarlah pemberian dan persembahan dibagi, seperti Allah telah memakmurkan kamu. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah memberi kita persentase. Tuhan memberkati Anda lebih banyak, berilah lebih banyak bukan? Dan itu tidak harus tetap di 5 atau 10%. Anda bisa memberi lebih banyak lagi. Jika Anda hidup dengan 100.000 dan biasanya Anda menghasilkan 100.000. Tetapi Tuhan memberi Anda 1 juta, Anda dapat memberi lebih banyak lagi, bukan? Tidak harus tetap di 10%. Mari kita memberi lebih banyak lagi, sebagaimana Allah telah memberkati kita. Sebagaimana Dia telah memakmurkan kita. Lihat ini. Review and Herald, tanggal 11 November tahun 1902. Saudara-saudari, maukah Anda hari ini berjanji di hadapan Tuhan untuk berdoa bagi para pekerja ini yang telah dipilih untuk pergi ke negeri lain? Maukah Anda berjanji pada diri Anda tidak hanya untuk berdoa bagi mereka, tetapi untuk mendukung mereka dengan persepuluhan dan persembahan Anda? Maukah Anda berjanji pada diri sendiri untuk mempraktikkan penyangkalan diri yang ketat? Agar Anda dapat memiliki lebih banyak untuk diberikan demi kemajuan pekerjaan di daerah-daerah di luar. Kami merasa tergerak oleh Roh Allah untuk meminta Anda berjanji di hadapannya. Untuk meletakkan sesuatu setiap minggu untuk dukungan misionaris kami. Tuhan akan membantu dan memberkati Anda dalam melakukan ini. Anda lihat teman-teman, kita mungkin tidak dipanggil ke negeri asing untuk menjadi misionaris. Tetapi kita dapat mendukung misionaris itu dengan persepuluhan kita dan dengan persembahan kita. Dan untuk memastikan bahwa kita dapat memberi, kita harus belajar mempraktekkan penyangkalan diri yang ketat. Tuhan tidak meminta kita hanya untuk memberikan apa yang kita bisa sesuai dengan anggaran kita. Tetapi kita harus hidup sedemikian rupa, sehingga memungkinkan kita untuk memberi lebih. Anda lihat teman-teman, fakta bahwa orang dapat memasukkan uang ke dalam pundi-pundi, beberapa di antaranya adalah dari kelimpahan. Tetapi Tuhan meminta, kamu tidak bisa hanya memberi dari kelimpahan sepanjang waktu. Sama seperti janda yang mengorbankan kebutuhannya. Pasti ada sesuatu di mana kita bisa berkorban, melatih penyangkalan diri yang ketat. Sehingga kita juga bisa memasukkan uang ke dalam pundi-pundi Tuhan. Lihat ini, para nabi dan bapa, halaman 527, paragraf 1. Sumbangan yang dibutuhkan orang Ibrani untuk tujuan keagamaan dan amal berjumlah 1/4 dari pendapatan mereka. Berapa banyak? 1/4? Itu 25% teman-teman. Itu 25% dari pendapatan mereka. Itu berarti mereka memberikan 10% persepuluhan dan 15% persembahan. Bisakah Anda percaya itu? Tapi mari terus membaca. Testimonies for the Church, volume 3, halaman 395, paragraf 3. Di sini kita diberitahu bahwa itu 1/3. Tidak kurang dari 1/3 pendapatan mereka disumbangkan untuk tujuan-tujuan suci dan keagamaan. 1/3? Dapatkah Anda percaya itu? 33%. Itu berarti mereka memberikan 10% untuk persepuluhan, 23% untuk persembahan. Ini tidak pernah terdengar hari ini. Saya pikir banyak dari kita hanya bergumul dengan memberikan 10% persepuluhan. Dan bahkan mungkin 10% persembahan. Biasanya bagaimana persembahan diberikan, bahkan lebih sedikit dari itu. Kita melihat ke dalam dompet kita dari tas yang diedarkan, dan kita melihat apa yang bisa kita berikan atau apa yang ada di dompet kita. Dan kemudian kita hanya memberikan yang ada, atau terkadang kita tidak memberi, di mana itu bukan 10%, Anda tahu. Tapi kalau kita mau memberikan sampai 25% atau bahkan 33%. Teman-teman, itu butuh perencanaan, Bukan sekedar merencanakan berapa banyak yang harus diberikan pada hari ketika Anda datang ke gereja. Tetapi juga merencanakan hidup kita, merencanakan kebiasaan pengeluaran kita, merencanakan anggaran kita, bagaimana kita hidup. Dan bagaimana kita benar-benar dapat memberi sebanyak itu. Anda tahu, seseorang yang memberi 25% atau hingga 30%, itu bukan kebetulan teman-teman. Itu bukan karena mereka sangat atau super kaya. Orang yang sangat kaya yang menghasilkan begitu banyak, mereka harus memberi banyak. Itu banyak, apakah Anda mengerti itu teman-teman? Kita harus sangat berhati-hati dalam kita merencanakan keuangan kita. Tetapi, Ellen White belum selesai. Lihat ini. Counsels on Stewardship, halaman 93, paragraf 2 dan 3. Persepuluhan itu suci, disediakan oleh Tuhan untuk dirinya sendiri.
Itu harus dibawa ke dalam perbendaharaannya untuk digunakan mendukung para pekerja Injil dalam pekerjaan mereka. Sudah lama Tuhan dirampok karena ada yang tidak menyadari bahwa persepuluhan adalah bagian yang disimpan Tuhan. Beberapa orang tidak puas, dan berkata, saya tidak akan lagi membayar persepuluhan saya. Karena saya tidak yakin dengan cara segala sesuatunya dikelola di inti pekerjaan. Tetapi apakah Anda akan merampok Tuhan karena menurut Anda pengelolaan pekerjaan itu tidak benar? Sampaikan keluhan Anda, dengan jelas dan terbuka, dengan semangat yang benar, kepada orang-orang yang tepat. Kirim petisi Anda untuk hal-hal yang harus disesuaikan dan diatur. Tetapi jangan menarik diri dari pekerjaan Tuhan, dan terbukti tidak setia. Karena orang lain tidak melakukan yang benar. Anda tahu, kutipan terakhir yang kita baca adalah pengingat bagi kita bahwa kita harus bayar perpuluhan dan bahkan persembahan kita sebagai kewajiban. Itu tidak dapat didasarkan pada bagaimana perasaan kita, atau bahkan bagaimana kita melihat hal-hal yang dikelola di dalam gereja. Jika kita tidak senang, kita bersuara, kita tidak bisa tinggal diam dan berkata, saya tidak percaya lagi pada mereka, dan saya akan pergi begitu saja. Kita harus mendekati pimpinan, kita harus berbicara dengan dewan gereja, kita harus berbicara dengan utusan atau pimpinan conference dan memberitahu mereka, dengar, saya tidak senang dengan bagaimana perpuluhan dan persembahan digunakan. Kita harus bersuara, dan terlalu sering dalam budaya Asia, kita tidak melakukannya. Kita hanya bereaksi dan berkata, saya tidak akan kasih uang saya lagi. Saya tidak akan memberikan uang saya. Tetapi teman-teman, itu bukan semangat yang tepat. Itu bukan sikap yang benar. Betapa pentingnya tetap setia kepada Tuhan dalam bidang memberi ini. Bahkan ketika kita melihat hal-hal yang tidak dilakukan dengan benar. Tetapi kita tidak bisa terus memberi dan tidak mengatakan sesuatu, itu salah juga. Dan kita tidak bisa berhenti memberi dan tidak mengatakan apa-apa juga. Intinya adalah kita harus belajar berbicara. Kita harus belajar mengatakannya sedemikian rupa. Sehingga kita terlihat bahwa kita sedang mencoba untuk membantu. Kita mencoba mendorong hal-hal supaya lebih maju. Bukan hanya mengatakan, saya tidak setuju denganmu dan hanya itu. Tidak, kita harus memberikan alasannya mengapa, kita harus punya alasan, Tuhan adalah Tuhan yang masuk akal, kita harus belajar bernalar juga, benar? Dan teman-teman, Tuhan, Dia ingin kita berbicara. Dia ingin kita berkomunikasi. Bukan hanya menahan diri, dan menarik diri dari memberikan persepuluhan kita. Dan sebagai akibatnya itu menjadi tanggung jawab kita. Suatu kesalahan karena menahan persepuluhan dan persembahan kita dari Tuhan. Jadi teman-teman, kita harus berhati-hati. Kita harus memastikan bahwa kita penuh kebaikan dalam memberi. Itulah tepatnya yang ditetapkan Yoas, ketika dia menjadi penguasa sebagai raja atas Yehuda. Dan sekarang 2 Tawari 24 ayat 14, inilah yang dikatakan. Sepanjang umur Yoyada korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Kita diberitahu bahwa bangsa Yehuda akan mempersembahkan apa? Mempersembahkan korban bakaran sepanjang umur Yoyada. Perhatikan, itu tidak mengatakan sepanjang umur Yoas. Mengapa imam besar Yoyada? Apa yang terjadi? Mengapa namanya lebih penting daripada Raja Yoas? Baiklah, mari kita lanjutkan membaca. Ayat 15-18. Yoyada menjadi tua, dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja, karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Bisakah Anda mempercayainya? Seorang imam dimakamkan di makam para raja. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Dapatkah Anda percaya itu teman-teman? Setelah Yoyada meninggal, para pangeran Yehuda akan datang dan mempengaruhi raja untuk berpaling dari Tuhan. Dan kembali melayani berhala lagi. Yoas mendengarkan nasihat yang salah. Dia memiliki nasihat saleh yang baik dari imam besar Yoyada, tetapi setelah dia meninggal. Saya rasa dia putus asa akan nasihat dan bimbingan apapun. Dan dia pergi ke tempat yang salah. Para pangeran datang dan memalingkan hatinya dan seluruh kerajaan dari Tuhan. Namun Tuhan, Dia dan belas kasihannya akan mengirim orang untuk memperingatkannya. Tapi Yoas tidak mau mendengarkan. Ayat 2 dari 2 Tawari 24. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Jadi sementara Yoyada masih hidup, pengaruhnya atas raja adalah pengaruh yang baik untuk menahan kejahatan di hati orang-orang di Yehuda. Yoas tetap dekat dengannya untuk nasihat dan setia kepada Tuhan. Teman-teman, sekali lagi, kita harus berhati-hati dengan siapa yang kita pilih sebagai penasihat.
Dan meskipun Yoas, dia akan memilih pangeran yang tidak bijaksana, Tuhan dalam belas kasihannya masih menjangkau dia. Ayat 19-22 dari 2 Tawari 24. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu Roh Allah menguasai Zaharia, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat, dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu." Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia. Dapatkah Anda percaya itu? Atas perintah siapa? Atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zaharia itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu, yang pada saat kematiannya berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Anda tahu, Tuhan, dia mengirim para nabi, tetapi Yoas tidak mau mendengarkan. Dan Tuhan bahkan berbicara melalui putra Yoyada, Zaharia, namun Yoas membunuhnya dengan melontari dia dengan batu sampai mati. Dia melupakan semua kebaikan dan kemurahan yang telah ditunjukkan Yoyada kepadanya selama hidupnya. Mengapa? Semuanya, karena dia memilih teman yang salah dan penasihat yang salah. Setelah ini, Yoas akan terluka dalam pertempuran melawan Aram. Dan pelayannya sendiri akan bersekongkol melawannya untuk membunuhnya. Anda tahu teman-teman, bagaimana seorang raja yang begitu baik menjadi begitu buruk. Sampai-sampai dia bahkan tidak mengingat kebaikan orang-orang sebelum dia. Pola yang menarik, Yoas, dia hanya baik, selama pamannya Yoyada masih hidup. Bagaimanapun juga, dia pergi ke selatan, setelah pamannya meninggal. Dan Anda tahu teman-teman, sebagian dari kita menunggangi orang-orang benar di sekitar kita. Beberapa dari kita melihat mujizat di gereja kita, bukan karena kita sendiri melakukan sesuatu yang baik. Bukan karena kita berdoa untuk itu, tetapi karena orang yang duduk di sebelah Anda telah berdoa. Orang yang duduk di kursi di depan Anda adalah orang benar. Beberapa dari kita mendapat manfaat dari melihat berkat-berkat dicurahkan ke gereja dan kehidupan kita, karena doa-doa dari semua orang di sekitar kita. Bukan karena kita sendiri yang berkomitmen kepada Tuhan dan juga berdoa. Dan untuk sementara waktu, kita baik-baik saja. Dan kebaikan orang-orang di sekitar kita, menahan kejahatan kita, sampai suatu hari orang itu meninggalkan gereja kita. Dan meninggalkan negara dan pergi ke tempat lain, ke gereja lain. Dan kemudian apa yang terjadi? Kita menyadari bahwa semua berkat hilang juga. Anda tahu teman-teman, ada beberapa berkat yang kita berhutang kepada Tuhan dalam hidup kita sendiri. Sebuah pesawat tidak jatuh karena orang benar duduk di pesawat itu. Hidup kita terpelihara saat kita bepergian di dalam mobil atau bus, karena seseorang di sana berjalan dengan Tuhan. Tetapi teman-teman, kita tidak bisa seperti Yoas, kita harus berhenti menunggangi berkat orang lain di sekitar kita. Mari menjadi pembuat perbedaan. Mari menjadi Yoyada dan bukan Yoas. Sampai-sampai kehadiran Anda menahan kejahatan yang ada di sekitar kita. Itu memiliki pengaruh yang saleh atas semua orang yang berhubungan dengan Anda. Ketika Anda memasuki sebuah ruangan, orang-orang diberkati karena Roh Kudus menyertai Anda. Dan Tuhan bersamamu dan orang lain dapat melihatnya dan merasakannya serta mengertinya. Teman-teman, ini adalah jenis berkat yang dibutuhkan dunia saat ini. Kita dipanggil untuk menjadi garam dunia, terang dunia. Tetapi untuk melakukan itu, kita sendiri harus memiliki pertemuan dan hubungan pribadi dengan Yesus. Kita harus mengenalnya secara pribadi, sehingga siapapun yang datang ke dalam hidup kita bisa setia dalam keadaan apapun. Jadi saya kira, Yoas, dia menjadi sedikit percaya diri melihat semua berkat datang di sekelilingnya di kerajaannya. Dan ya, dia baik karena pengaruh yang dia dapat baik, tetapi dia lupa memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Jadi dia terlalu banyak mencari nasihat dari orang lain. Tapi hari ini teman-teman, mari kita tidak bergantung pada kekuatan manusia, meskipun kekuatan manusia itu mungkin baik. Mari kita pastikan bahwa bahkan di saat-saat yang penuh berkat ini, kita selalu bersandar 100% pada lengan Tuhan. Semoga itu menjadi doa kita hari ini. Mari berdoa. Bapa di surga, Tuhan, terima kasih telah mengingatkan kami tentang semua orang baik dalam hidup kami. Semua Yoyada yang ada di sekitar kami. Semua orang yang telah Engkau berkati dengan kami. Tapi Tuhan tolong kami untuk tidak mengabaikan-Mu. Mari kita tidak melihat manusia, daging, untuk meninggikan mereka, berpikir bahwa mereka adalah Tuhan.
Tidak menyadari bahwa mereka akan berlalu, tetapi Tuhan, Engkau tidak pernah melakukannya. Engkau selalu konstan, Engkau selalu ada, Engkau tidak pernah mengantuk ataupun tidur. Bantu kami ya Bapa, untuk menyerahkan hidup kami kepadamu, untuk menerima nasihat darimu. Untuk benar-benar menyandarkan seluruh beban kami padamu. Ya Tuhan, kiranya kami tidak bersandar pada kekuatan manusia. Karena dalam sekejap, mereka dapat diambil dari kita. Dan kemudian kita dapat dibuat tak berdaya. Dan tersesat, mencari nasihat yang salah. Ya Tuhan, hari ini, sementara kami telah mendengar firman-Mu ini dari Alkitab-Mu, dari Roh Kudus itu sendiri. Bantu kami ya Bapa, untuk membangun hubungan di atas Yesus Kristus, batu karang yang kokoh. Terima kasih, karena kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, Tuhan memberkati Anda. Semoga Tuhan mendekat kepada Anda pada hari Sabat ini. Marilah kita terus-menerus membangun, terutama pada jam-jam Sabat ini, hubungan kita dengan Yesus Kristus. Sehingga meskipun kita berada di tengah-tengah persekutuan dengan anggota gereja kita, teman-teman kita dan keluarga kita, jangan lupa untuk menghabiskan waktu bersama Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu menyelamatkan sampai akhir, mereka yang datang kepadanya. Semoga Tuhan memberkati Anda masing-masing, dan sampai jumpa di lain waktu. Selamat tinggal untuk saat ini.